Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yosua Heru Setiaji. Kita akan mendengarkan atau membuka Alkitab kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah yang sudah Engkau berikan, tubuh yang sehat, dan kami dapat menghirup udara oksigen yang baik itu karena kemurahan-Mu. Bahkan yang terlebih lagi Tuhan, Engkau telah memberikan pengampunan dosa ya Tuhan, penebusan dosa buat kami semua. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin mempelajari, kami ingin belajar sebagian kecil daripada firman-Mu. Biar firman-Mu menjadikan satu rema metusuar di dalam kehidupan kami sehari-hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, izinkan saya pada kesempatan yang indah ini memberikan satu tema, orang tua patut mendapat hormat. Akhir-akhir belakangan ini atau di zaman sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan, saya nggak bicara orang luar ya. Saya nggak bicara tentang keyakinan luar, tetapi saya berbicara kalangan sendiri. Artinya orang-orang Kristen, orang-orang percaya masih banyak ya, anak-anak khususnya yang tidak hormat kepada orang tua. Kenapa? Apakah ini salah edukasi, salah pendidikan orang tua kepada anaknya? Atau mungkin salah orang tua sudah memberikan didikan kepada anaknya? Atau mungkin karena anaknya aja yang bebal? Atau mungkin masih banyak faktor-faktor lain, pergaulan kah? Yang membuat dia anak tersebut nggak mendengarkan perkataan orang tua dan nasihat orang tua. Izinkan saya untuk memberikan satu penjelasan edukasi kepada khususnya anak-anak muda, anak-anak youth, agar kita jangan menomorduakan atau tidak mengindahkan, tidak menghormati akan orang tua kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita langsung lihat saja di dalam Imamat 19 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Sudah di sini dikatakan engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh apa? Hormat. Kata hormat ini bukan seperti kita upacara mungkin dulu waktu kita masih sekolah. Hormat, gerak, orang tua kita lewat, bapak kita lewat, hormat, gerak, enggak begitu. Ibu kita lewat, mama kita lewat, ayo hormat, gerak, enggak seperti itu. Tetapi arti kata hormat adalah mengindahkan setiap nasihatnya. Saya ulangi, kata hormat itu adalah mengiyakan atau mengindahkan daripada nasihat-nasihatnya. Ya kalau suruh bangun jangan siang-siang ya jangan siang-siang ya. Jangan siang-siang malah sore bangunnya ya. Atau mungkin banyak hal yang mungkin banyak orang anak-anak muda khususnya yang tidak mengindahkan akan orang tua kita. Nah, mengapa kita harus menghargai atau menghormati orang tua kita? Yang pertama karena Allah menganjurkan akan hal itu. Seperti yang tadi kita katakan di dalam Imamat 19 ayat 3. Kita harus menaruh hormat kepada orang tua kita, kepada orang yang uban. Firman Tuhan bilang kata ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Ya. Kalau kita udah takut kepada orang tua kita harus taat kepada orang tua, kita juga harus taat kepada Tuhan. Jadi ada balance, keseimbangan begitu ya saudara. Kalau kita sudah hormat kepada orang tua kita, tapi kita tidak hormat kepada Allah, sama juga bohong. Atau mungkin kebalikannya, saya hormat kepada Allah, wah saya melayani Tuhan, ya dari pagi sampai ketemu pagi lagi mungkin sampai begadang, ya melayani Tuhan di mana-mana, wah masuk studio, waduh, ya masuk studio keluar masuk studio, wah ikut band ini, ikut ini dan lain vokal grup ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak hormat kepada orang tua kita, sama juga bohong. Jadi harus balance. Ya, harus balance. Bukan Yosua Heru yang ngomong begitu ya, Saudara, tapi apa? Firman Tuhan. Imamat 19 ayat 32. Camkan anak muda. Nah,
Karena Allah yang menganjurkan akan hal itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, karena suatu saat kita juga akan seperti mereka. Kenapa saya katakan begitu? Nah, kita lihat saja di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 dan 4. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Nah, yang pertama adalah apa? Orang tua akan mengalami hal yang renta, ya, merasa dingin. Kemudian apa? Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja, biar ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah dicarilah seorang gadis cantik dan didapatilah Abishag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetuju dengan dia. Setiap orang makin lama tuh bukan makin muda. Enak dong kalau makin lama makin muda mah, tapi makin tua, ya. Dari anak-anak tua, kalau udah tua ini tingkah laku seperti anak-anak lagi. Nah, kita ya sebagai anak muda, sebagai yang katakan yang lebih muda daripada orang tua kita, kita harus ngertiin, ya. Kita harus ngerti, mungkin orang tua kita makin lama makin dingin, ya. Kita harus selimuti. Mungkin pada saat kita dulu, ya, saya pernah baca satu artikel cukup baik, ya, cukup bagus, dikatakan begini. Mungkin pada satu ketika orang tua kita cuci piring, pecah tak, ya, kita udah berumah tangga nih, waduh, ya. Namanya orang tua cuci piring, licin karena tangannya sudah gemetar, nggak kuat, pecah, piringnya pecah lah. Kita sebagai anak gimana? Marah-marah nggak? Marah-marah. Mama nih bego begitu aja nggak bisa mecahin piring lagi. Padahal dulu saudara pernah nggak mecahin piring? Banyak. Tuh orang tua kita nggak bilang begini, oh kamu tuh anak bandel tuh mecahin piring dulu, enggak. Tapi dikatakan gimana? Enggak nak, nggak apa-apa. Pada saat kita ketakuan, maaf piring pecah. Orang tua kita ngomelin nggak? Enggak. Dia akan katakan gini, nggak apa-apa nak, nanti mama bisa beli. Bisakah kamu, ya, yang seperti sekarang ini pada saat mama kita mecahin piring nggak ngatain dia goblok, nggak ngatain beliau bego, atau mungkin orang udah nggak apa renta, nggak berguna lagi. Pernahkah kita mengatakan, oh nggak apa-apa mah, besok bisa beli lagi kok? Jarang, ya. Atau mungkin pada saat orang tua kita masih udah tua renta, nggak bisa apa-apa berbaring tempat tidur, aduh pipis, ya. Pipis di tempat tidur, kita bilang mama nih atau papa nih kencing di tempat tidur, bukan ke belakang, bukan ke toilet, kan dekat, ya. Nah, pernahkah mama kita pada saat kita kencing dulu pipis, ya, pernah nggak? Anak nggak tahu diri pipis mulu, enggak. Tapi dikatakan, ngompol ya nak, mama kasih kita, mama ganti pampersnya atau mungkin celananya dan lain sebagainya. Dengan kasih sayang, orang tua kita memberikan satu teladan, memberikan kasih sayang sampai kita besar. Pernahkah kita seperti mama kita lakukan pada saat kita kecil? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini merupakan satu teguran. Saudara tersinggung, syukur, berarti firman Tuhan nyentuh saudara. Tetapi kalau nggak tersinggung ya berarti firman Tuhannya ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi saya yakin, ya, firman Tuhan ini buat saudara dan juga buat saya. Saya nggak pernah saudara melakukan orang tua saya itu membentak-bentak. Atau mungkin pada saat sekarang ini mama saya udah 80 lebih lah. Karena kan orang tua saya sudah tinggal separuh, ya, arti dalam artian tinggal mama aja. Papa udah 30 tahun yang lalu udah meninggal dunia. Saya hidup dengan mama, kemudian saya harus mencuci baju, ya, harus menteriska, dan lain sebagainya, ngurusin mama, ya. Saya tinggalkan keluarga saya, artinya bukan tinggalkan pisah, enggak. Artinya saya mengutamakan orang tua, ya, menomor satukan orang tua daripada keluarga saya. Pada saat kemana-mana saya antar, tolong anterin mama beli telur, karena besok pagi-pagi mama mau masak. Saya nggak bilang, mama nih udah tahu udah sore ini ada janji sama orang nih, mau ke rumah gembala sidang, enggak saya begitu. Walaupun saya melayani Tuhan, tapi saya juga harus menghormati, menghargai mama. Saya antar ke warung. Kemudian udah nanti mama pulang sendiri aja.
Saya nggak bilang, oh ya udah nggak mau pun sendiri aja nggak jalan, enggak. Tapi nggak apa-apa, naik motor, anterin lagi pulang ke rumah. Ini anak yang teladan buat orang tua. Percuma saudara melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan dari ujung ke ujung sampai Samaria, Yudea, percuma saudara. Kalau saudara tidak menghormati. Firman Tuhan bilang apa? Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Nah, udah hormat sama orang tua, takut akan Allahmu. Jadi ada keseimbangan. Yang tadi saya katakan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, banyak hal. Kalau saya mau kasih teladan buat saudara, contoh-contoh banyak saudara. Mungkin bisa 30-40 menit, wah bisa pulang malam saya ya saudara ya. Tetapi orang tua tuh patut mendapat hormat. Kenapa? Karena mereka tempat kita bertanya jika ada masalah kehidupan. Pada saat saya punya masalah, saya nggak datang sama orang lain. Ini saya ada masalah gitu, enggak. Tempat curhat saya lebih dekat kepada orang tua saya, mama saya khususnya. Pada saat ada curhat ada masalah, saya ngomong sama mama yang berikan, oh begini Her, begini Yos, gini. Oh enaknya begini. Saya selalu curhat. Nah kebetulan ya kita connect gitu ya, kebetulan kita connect. Mama saya kalau punya masalah juga datangnya sama saya, bukan kepada anak-anak yang lain, tapi kepada kita connect ya. Anak laki ya, ini menurut saya ya, anak laki itu kebanyakan lebih dekat kepada mamanya ya. Kalau anak perempuan biasanya kepada papahnya gitu. Saya anak laki-laki, saya lebih dekat kepada mama saya. Nah, kenapa sih kita selalu curhat? Ayub 12 ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang lanjut umurnya. Jadi apa? Hikmat itu pada orang tua. Satu ketika pada saat kita tua nanti, kita juga penuh dengan hikmat. Hikmat itu adalah tempat anak kita nanti bertanya kepada kita. Jadi turun-menurun begitu, Bapak Ibu ya, turun-menurun. Pada saat dulu kita sama orang tua dan lain sebagainya. Satu ketika saya pernah melayani di Jompo. Saya juga ada suka datang ke panti Jompo di Keramat 5 ya, di Keramat 5. Kemudian suatu ketika kemarin juga saya baru dari panti Jompo di Keramat 5. Kemudian saya memang sering ke sana. Kemudian ada seorang tua bilang begini, dia bilang nangis gitu. Begitu kita udah ibadah dia nangis pada saya. Saya bilang, Oma, kenapa Oma ada di sini? Ini udah lama ya, mungkin beliau udah nggak ada kali, udah berapa tahun yang lalu. Dia katakan begini, saudara. Oma kok emang anaknya kemana? Saya bilang, kita curhat gitu ya. Waduh, udah kayak cucu sama omanya gitu. Kemudian dia katakan, dia nangis gitu. Nangis, dia terseduh-seduh gitu. Beliau udah Oma, saya suruh elus ya. Enggak apa-apa Oma, tenang aja, ada Tuhan Yesus ya. Kenapa Oma ada di sini? Kemudian dia balik, lalu dia jawab perkataan saya, Oma ada di sini karena yang bawa ke sini adalah anak Oma. Nah, kemudian dikatakan lagi, loh kenapa kok anak Oma yang bawa ke sini? Ya dulu orang tuanya juga pernah dibawa ke panti Werda juga. Jadi begini loh saudara, maksud saya tuh siapa yang akan menabur dia akan menuai, ya kan? Kalau kita nih taruh orang tua kita panti Werda, panti Jompo, satu ketika kita juga akan dibawa ke situ, ya. Karena ini turun temurun, jangan bilang mamanya bawelnya begini, udah gue titipin ke panti Jompo dah, ya. Ke panti Werda dan lain sebagainya, jangan, ya. Saya ingin orang tua saya pribadi loh ya, saya ingin tuh orang tua saya tetap dengan saya, walaupun mungkin sekarang ini udah nggak kayak seperti dulu mama saya seorang pendoa syafaat ya, sampai mendapatkan sertifikat dari Maurice Rulu. Kemudian pada saat dia beribadah ya, maksudnya pada saat dia berdoa syafaat itu bisa 2-3 jam ya. Kemudian diundang ke sana, diundang ke sini sebagai pendoa syafaat. Nah, sekarang ini udah mulai renggang. Karena apa? Udah mulai turun. Kenapa? Karena udah usia. Tapi tetap beliau selalu berdoa. Ya, kebetulan saya tidur ya. Kalau mama saya dibawa di ranjang susun gitu, mama saya dibawa, saya tidur di atas. Nah, saya mendengarkan satu perkataan mama saya dikatakan begini. Tuhan, kami datang kepadamu, hambamu berdoa untuk anak hamba Yosua Heru Setiaji. Berilah dia hikmat marifat
kepintaran, akal budi, berkat dan sebagainya. Dan saya teringat dengan satu nyanyian Nikita di mana di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Setiap saya menyanyikan lagu itu, wah air mata saya bisa berlinang, saudara. Setiap saya mendengarkan lagu itu, setiap saya menyanyikan lagu itu, saya teringat dengan ibu saya. Ini ibu saya masih ada, apalagi nanti ibu saya udah pasti akan Tuhan akan panggil. Saya merasa sedih, saya merasa terbantu. Tuhan terima kasih buat ibu saya, buat mama saya yang selalu mendoakan saya, tempat saya mengadu, tempat saya curhat dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita curhat sama orang, ya kalau alamatnya alamat tepat untuk curhat kita, kalau alamatnya nggak tepat ya, bukannya memberikan solusi keluar ya, jalan keluar, malah nanti diceritain ke orang, wah Yosua tuh punya masalah begini loh, dia kan ngomong sama saya, dia punya masalah gini-gini, wah jadi rame, ya, jadi mulut ke mulut. Nanti yang sini nggak ada kata-kata A-nya, di sini ada kata-katanya A, di sini nggak ada kata-kata B, di sini ada C, ya, namanya omongan kan begitu, Bapak Ibu ya. Kalau kita nitip, ibaratnya kita nitip pesan itu akan nambah. Coba kita nitip uang berkurang ya, 1 juta jadi 900 begitu ya. Namanya omongan makin ke sana makin ditambah-tambahin. Ngerti ya maksud saya ya. Berikutnya saudara, orang tua patut mendapatkan hormat. Kenapa sih orang tua patut mendapatkan hormat? Kita harus mentaati mereka dalam segala hal. Nah ini, dalam segala hal. Artinya dalam segala hal, bukan dalam yang A aja, yang peraturan yang A aja, yang saya taati, yang B enggak. Oh mungkin A sama B, C enggak gitu juga, ya. Tapi semuanya harus taat dalam segala hal. Nah, di sini kata Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang tua patut mendapatkan hormat. Why? Ya. Yang pertama ada yang berikutnya, maksudnya yang tadi yang pertama, yang butir pertama, pokok pertama, butirnya tadi udah ya. Karena Allah menganjurkannya. Yang kedua karena suatu saat kita juga akan seperti mereka. Yang ketiga karena mereka tempat kita bertanya. Yang keempat kita harus mentaati mereka. Dan ini pokok yang kedua. Orang tua patut mendapatkan hormat karena apa? Berkat apa sajakah yang akan kita terima? Ya. Berkat apa sajakah yang kita terima? Yang kita terima adalah lanjut umurmu. Kalau kita taat kepada orang tua kita, kita akan mendapatkan lanjut usia kita. Ya, ibu saya sudah usia 80 lebih. Ya, saya heran kenapa bisa umur panjang. Sedangkan kakak-kakaknya itu ya, kakak-kakaknya kemudian ada ya memang ibu saya ini anak yang terakhir, jadi semua kakak-kakaknya udah tumbang semua, tinggal satu ibu saya tahu ya. Lanjut usianya, kenapa? Karena beliau juga menghormati ibunya, menghormati ayahnya. Jadi lanjut usia itu merupakan satu bonus kalau kita menghormati orang tua kita. Nggak percaya, lakukan. Jangan sia-siakan orang tua kita. Jangan sia-siakan mungkin kita merasa kita hebat. Yang tadi saya banyak kasih contoh. Pada orang tua kita ini adalah orang tua yang pembohong, ya. Loh, kok kenapa pembohong? Iya, pembohong untuk kebenaran. Contoh, ya. Mah, ini mama makan. Mungkin kita waktu kecil. Mah, ini makan mah. Enggak, kamu aja. Mama udah kenyang kok, padahal mama lapar, ya. Tapi demi anaknya, ya, demi kehidupan anaknya, demi pertumbuhan tumbuh kembangnya, dia katakan enggak, kamu makan aja. Mama udah kenyang. Saya juga begitu sama anak saya. Papa nggak mau, ini anak loh, Enggak, papa udah pernah makan, papa udah kenyang, kamu aja. Bohong, sebenarnya saya juga pengen, tapi saya demi anak saya katakan enggak, kamu aja. Ya. Papa nggak tidur. Enggak, jagain kamu, papa udah nggak ngantuk, padahal saya ngantuk. Anak saya masih kecil. Bohong demi kebaikan. Artinya apa? Sampai sedemikian rupa orang tua kita untuk menjaga kita. Biar pada saat ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Yang penting kaum youth, anak-anak muda mengerti bahwa sesungguhnya kita patut
menghormati orang tua kita. Kita patut dan menghargai beliau. Kita merasa kehilangan pada saat orang tua udah nggak ada. Pada saat orang tua kita nggak ada, baru udah kita wah, ya, nangis. Wah, mungkin kalau yang sincaan, wah, bawain bandeng, ya, bawain ayam bakar, bawain ini, ya. Kalau yang mungkin yang orang dari yang kepercayaan lain, wah, bawain duit katanya supaya sana enak dan lain sebagainya, ya, saudara. Bukan itu, saudara. Pada saat masih hidupnya hormati beliau, ya, hormati, hargai perkataan, nasihatnya, indahkan orang tua kita. Nah, pada saat saya sumber, ya, waduh, sampai anak saya gimana nih kuliahnya, supaya menjadikan anak yang berhasil gimana. Saya sampai jual-jual baju, saya jual, ya, atribut ojek online saya jual, ya. Kemudian barang-barang yang ada di rumah saya jual. Kalau anak saya bilang, "Pak, udah bayaran, Pak, semesteran." Wah, saya udah bingung, pusing. Saya jual semua barang-barang rongsokan yang masih bagus, sebenarnya bagus. Cuman saya udah nggak suka gitu. Barang-barang elektronik saya jual semua untuk membiayai daripada anak saya kuliah. Saya bukan orang yang kaya raya, yang punya warisan. Wah, ntar warisan saya nih buat anak saya. Enggak, saya nggak punya itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya punya niat untuk menyekolahkan anak saya. Saya hanya bisa memberikan selembar kertas ini yang menjadi bekal daripada anak saya. Ini yang menjadikan kail. Kalau saya kasih duit jebret, ya, akan habis. Tapi kalau saya kasih yang namanya kail, dia bisa berusaha dimanapun dia berada. Saya selalu berkata kepada anak saya, "Nak, mata uang yang berlaku di mana saja adalah kejujuran. Jujur di mana saja. Kamu di mana di luar negeri, kejujuran kamu bisa dipakai. Kamu di mana saja di dalam negeri bisa dipakai. Di negara manapun pada saat engkau jujur, engkau akan dipakai. Dan Tuhan melihat akan hal itu dan engkau akan terus naik." Pada saat anak saya udah bekerja, apa saya suka minta, ya, sampai detik ini anak saya nggak pernah ngasih, ya, maaf ngomong, ya. Tapi yang penting gini loh buat saya, engkau bahagia itu sudah cukup buat saya. Engkau bahagia itu udah cukup, nggak usah kasih papa. Papa masih bisa cari uang, ya. Sudah, biarlah firman Tuhan ini yang sangat singkat menggugahkan hati anak-anak muda, biar berbalik kepada orang tuanya dan patut menghormati daripada orang tua. Pada saat engkau menghargai orang tuamu, pada saat engkau menghargai papa mamamu, engkau juga akan berarti engkau menyenangkan akan hati Tuhanmu yang di surga. Dan Tuhanmu yang di surga akan memberkati engkau, akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur biarlah firman Tuhanmu ini, Tuhan, mengena ke hati anak-anak muda, hati seorang anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, ya Bapak. Biar melalui firman Tuhan ini yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya oleh karena Roh Kudus ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati.